Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang Goto ya. Ada pertanyaan seperti ini guys, kenapa Goto itu turun terus gitu ya. Nah, coba kita akan bedah kenapa Goto itu turun terus. Bahkan di sini dari waktu Agustus, pertengahan Agustus Goto sempat nyentuh 330-an ya. Sekarang tinggal 240. Nah, kita dari sini Goto turun dalam banget dalam waktu cuma 1 bulan. Terus ini hari ini sebenarnya sempat nyentuh ke 236. Turunnya 100, guys. Terus di sini ketarik lagi ke atas. Nah, alasannya kenapa, guys? Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini, Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Goto. Kalau menurut saya Mas Bro, alasannya tentu aja ada di lockup. Nah, Mas Bro lihat di sini ya, kita akan bedah prospektusnya Goto lagi. Nah, kita lihat di nomor 37. Sini Mas Bro lihat ya. Ini adalah struktur pemegang sahamnya Goto. Nah, Mas Bro di sini nih Goto. Jadi pemilik-pemiliknya Mas Bro bisa baca sendiri. Ini pemiliknya banyak banget. Jadi Goto itu pemiliknya banyak banget. Ya, Mas Bro bisa lihat di sini. Terus yang perlu Mas Bro perhatikan tuh yang ini, guys. Yang ini ya. Lain-lain. Kepemilikan kurang dari 5% itu dia ada sekitar 62%, guys. Nah, lain-lainnya ini siapa? Di dalamnya itu ada banyak sekali orang pasti, guys, ya, di dalamnya itu ya. Pemilihnya itu ada banyak banget nama-namanya sampai dia itu nggak bisa ditulis di prospektus karena saking banyaknya. Jadi istilahnya langsung digabung di nomor 5 ini adalah lain-lain, ya. Kepemilikan di bawah 5%. Nah, kalau Mas Bro di sini, ya kita lihat di sini ya, dari Goto nomor 34, kita lihat di sini, nomor 34. Nah, sebentar. Nah, kita lihat di sini. Keterangan mengenai saham yang ditawarkan. Ini merupakan ringkasan struktur penawaran umum perdana saham emiten ya. Yang ditawarkan adalah segini, guys, 40 juta sekian. Nilai nominalnya itu Rp1, guys. Nilai nominalnya itu Rp1. Jadi bisa disimpulkan orang-orang yang ada di sini, guys, yang ada di kepemilikan saham ini, dia punya modal Rp1 di saham Goto. Tapi dijual di publik waktu itu adalah Rp338 per lembar saham. Wow, ini dia Mas Bro. Dan kenapa kok pada mau beli? Karena alasannya pemilik saham lama ini yang tercatat di sini yang dapat harga di bawah harga IPO itu di lock selama 8 bulan. Nah, kita lihat di sini beritanya, guys. Di sini di lock selama 8 bulan. Jadi selama 8 bulan orang-orang yang ada di sini, yang punya sahamnya dari awal sebelum IPO, ini masyarakatnya cuma sedikit banget, guys. Masyarakatnya itu si di Goto itu cuma 3%. Ya, ini kan masyarakat kepemilikan cuma 3%. Sedikit banget. Jauh lebih sedikit daripada kepemilikan lain-lain yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini beritanya, guys, sebentar ya. Nih ya. Hingga sini. Situasi kelangkaan mungkin membaik hingga periode lockup atau penguncian saham IPO Goto berakhir 8 bulan setelah IPO. Setelah periode lockup berakhir, investor dengan saham yang dikunci termasuk modal Ventura, ekuitas swasta dan investor strategis dapat menempatkan sahamnya di pasar. Artinya orang-orang yang di sini ya, terutama yang yang ini, guys, orang-orang yang ini ya, yang lain-lain ini bisa menjual sahamnya di publik, ngeguyur di pasar, itu 8 bulan semenjak IPO. Nah, IPO-nya kapan, guys? IPO-nya Goto kapan? IPO-nya Goto itu di sini, guys, ya. Kita lihat di sini, guys, ya. IPO Goto di sini yaitu di tanggal 11 April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, berarti sekitar 2 bulan lagi periode lock-up-nya akan selesai dan orang-orang yang punya saham di bawah harga IPO tadi yang sudah saya sebutkan itu akan bisa ngejual sahamnya di pasar.
reguler. Nah, ini dia yang membuat GoTo itu sekarang istilahnya itu orang-orang yang istilahnya itu masih ngehold ya. Terus apa kalau nggak salah orang-orang yang ngambil di sini ya. Ini kan ada tuh yang AVG-nya kalau yang ikut IPO itu AVG terendah itu adalah 186. Itu yang ikut IPO. Nah, mungkin udah pada jual di sini takut nanti diguyur ya. Karena ini dijual sampai harga 50 pun mereka yang ada di dalam sini itu masih untung. Gitu guys. Nah, ini yang menyebabkan mungkin aja ini yang menyebabkan GoTo itu terus turun karena investor yang dapat sahamnya waktu IPO atau setelah IPO atau setelah di pasar reguler itu takut orang-orang di sini ini ngeguyur. Tapi kan mereka belum tentu juga ngeguyur, guys. Di sini kan ngomongnya bisa ya, tapi kan belum tentu mau. Ya, tapi kan kita juga mungkin investor-investor yang lain itu waspada aja gitu ya sama GoTo. Makanya mereka pada jualan dulu sebelum mereka itu jualan. Tapi juga ini nggak menjamin bahwa orang-orang yang di dalam sini itu akan ngejual setelah 8 bulan. Kan nggak mesti kan. Bisa aja mereka hold jadi investor tetap, kan kita juga nggak tahu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada yang 2 tahun guys, nomor 59 ya kita lihat. Ini ya, Pak Andre, Kevin, William, Melisa. Nah, ini saham PT Anak Bangsa ini punyanya si apa nih? Anak Bangsa itu punyanya apa sih Anak Bangsa? MTech ya, punya MTech ya. MTech. Lupa saya guys, 59. Kita lihat nomor 59, kita lihat nih ya. Nah, Pak Andre, Pak Kevin, Pak William, Melisa, dan PT Saham Anak Bangsa itu nggak boleh ngejual sahamnya selama 2 tahun. Nah, kalau ini 2 tahun ya. Tapi kalau yang di bawahnya itu 8 bulan. Kita lihat 2 tahun ya. Jadi kalau yang orang-orang yang ini guys, yang ini yang ada nama-namanya ini maksudnya di SDHSM, ya itu nggak boleh ngejual sahamnya itu selama 2 tahun. Kalau yang di sini itu 8 bulan. Itu mungkin yang menyebabkan saham GoTo itu turun guys alasannya ya. Karena udah mendekati masa-masa lock-up-nya dibuka. Lock-nya dibuka. Jadi nanti kalau benar-benar terjadi ya, tapi ini juga belum tentu. Kalau misalnya benar terjadi, nanti orang-orang yang di dalam GoTo ini ya mereka ngejual sahamnya di publik, misalnya ngeguyur gitu ya, itu pasti sahamnya akan berat. Jadi saham yang beredar jadi banyak dan akhirnya turun. Seperti itu ya, itu yang ditakutkan, ditakutkan oleh para investor, guys. Terus kita lihat di sini juga GoTo masih rugi parah. Ya, masih perusahaan itu masih merugi. Ya, kalau misalnya saya guys, kalau Mas Bro pengen aman beli GoTo, ya nanti setelah lock up aja. Setelah nanti bulan November, Desember, Januari seperti itu udah periode lock up selesai kok, sahamnya anteng-anteng aja, nggak turun dalam. Nah, itu Mas bisa mulai entry buat misalnya investasi kayak atau swing gitu. Kalau sekarang guys, mungkin bisa Mas Bro. Karena kita harus berpikir out of the box juga. Karena kalau ini kan totalnya kan 50% ya. Dia ngejual kan nggak mungkin. Di pasar ini nggak mungkin dijual di sini guys. Kita lihat di sini ya. Kalau kita ngomong pakai logika, ini kan totalnya banyak nih 60%. Ya 60% di sini guys. Ini nggak akan mungkin bisa dijual di pasar reguler. Nggak akan mungkin. Kita lihat ya GoTo. Ini aja yang GoTo sekarang cuma 4% aja udah kayak gini bid overnya. Udah rame ya, udah full gitu ya. Dan kalau ngejual 60% tuh gimana? Susah. Jadi nggak mungkin juga mereka itu langsung keluar semua. Nggak bisa, pasar nggak akan bisa nampung sahamnya guys sebanyak itu. Ya paling nggak ya mungkin aja itu berpikir out of the box gitu ya. Nanti di bulan depan malah digas dulu naik. Mungkin aja guys seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Bro pengen banget beli GoTo, sekarang cicil aja, porsi kecil gitu ya. Nah, skenario terburuk kalau mereka ngeguyur ya pasti turun dalam, mungkin kecepek gitu ya. Kalau skenario yang bagus, sebelum mereka ngeguyur, dinaikin dulu, bisa juga. Nanti jual di agak atas seperti ini. Malah mungkin aja. Kalau di sini support GoTo itu di sini guys, di 230. Terus support yang kedua di 186. Di sini guys, ini support dari GoTo. Ya semoga menjawab guys ya, penasaran teman-teman kenapa GoTo turun terus. Ya semoga ini juga benar ya. Kalau misalnya salah ya saya minta maaf karena ini cuma analisa saya aja. Sampai ketemu di video berikutnya guys.